Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul hauli wasyafaati wal maqam. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panglima dakwah Islam, panutan semesta alam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, teman-teman orang tumbuh, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di sesi healing versi Al-Quran. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Namun sebelum kita mengetahui bagaimana sih healing versi Al-Quran, nah tentunya fenomena remaja saat ini sering terjebak dengan kondisi-kondisi, ya, kondisi-kondisi hati, kondisi-kondisi pikiran, kesibukan-kesibukan keseharian dan lain sebagainya. Nah, ini diantaranya ada beberapa masalah yang dialami oleh remaja saat ini khususnya. Ya, kadang-kadang bagi anak-anak sekolah itu tersibukkan dengan tugas-tugas yang bikin stres katanya, gitu ya, bikin stres. Atau teman-teman yang sudah bekerja juga, memang kerjaan itu banyak numpuk. Ya, kalau guru Ana sendiri menyampaikan kalau kerjaan numpuk, tugas numpuk tinggal dijajarkan saja. Tinggal dijajarkan, selesaikan satu-satu, insya Allah nanti beres gitu. Nah, banyak anak-anak atau remaja sekarang ini scroll TikTok berjam-jam untuk hiburan, tapi ternyata hatinya masih merasa kosong. Nongkrong bersama teman-teman rame-rame, tapi pulangnya kembali sepi. Dan ternyata healingnya itu cuma sebentar. Pas pulang udah kembali lagi kepada mode sebelumnya gitu. Nah, kita dalam kondisi seperti ini tentunya butuh bukan hanya sekedar healing dari segi fisik ataupun segi pikiran, kita butuh healing dari segi hati. Karena apa? Karena healing secara spiritual itu lebih besar efeknya daripada healing hanya sekedar fisik dan mental saja dan pikiran saja gitu. Nah, di sini kenapa sih hati bisa lelah? Ini ada beberapa hal yang memang bisa menyebabkan hati kita ini menjadi mudah lelah. Di antaranya ada emosi, ya, dan masalah yang terus menumpuk, emosi yang tidak terkendalikan. Di antaranya ada overthinking. Overthinking ini terlalu pikirannya kemana-mana, ya. Kita berbuat sesuatu, pikirannya sudah jauh, takut ya, dikhawatirkan seperti ini. Banyak kecemasan. Yang kedua ada insecure, merasa tidak nyaman, tidak aman, ya. Sehingga kondisi-kondisi merasa tidak aman ini menyebabkan pengaruhnya sangat besar sekali. Bahkan ada yang stres, bahkan depresi, ya. Banyak remaja-remaja sekarang yang justru kebingungan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, selanjutnya ada sifat iri, seperti yang pertemuan kemarin disampaikan. Itu iri ini membuat hati kita jadi tidak baik, ya. Dan selanjutnya ada luka batin yang mendalam mungkin. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah merasakan sakit hati oleh seseorang, ya. Sakit hatinya ya mungkin dikucilin sama teman-temannya, ya, atau kena bullying. Itu bahaya sekali, ya. Sehingga kalau tidak ada yang merangkul, ini bisa jadi parno, ya, bisa jadi depresi dan lain-lain. Nah, kadang-kadang dari segi iri juga kita suka ngebandingin hidup kita itu dengan orang lain, ya.
Kalau ada ustadz yang menyampaikan kondisi kita itu, wajah kita itu ya segini adanya. Kadang kita merasa kok saya gini ya, diciptakan oleh Allah gitu. Nah, kita harus lihat kita ngebandinginnya dengan siapa. Ya jelas-jelas kalau kita ngebandingin dengan Dilan jauh gitu. Kalau kita ngebandingin dengan siapa, itu pasti kita akan merasa kita itu banyak kekurangan. Tapi coba kita bandingkan dengan orang-orang yang memang berada di bawah kita. Dari segi harta kita hanya punya motor Beat saja. Maaf ya menyebutkan merek iklan. Kita hanya punya motor. Ya, kita bandingkan dengan orang yang punya mobil. Wah, kayaknya enak ya punya mobil. Kok seperti itu ya orang lain? Saya kan biasanya rajin sholat. Saya biasanya rajin ibadah. Saya dekat dengan Allah. Tapi kok kondisinya seperti ini terus? Coba kita bandingkan dengan orang-orang yang ada yang lebih rendah dari segi ekonomi dibandingkan dengan kita. Nah, ini insya Allah setelah kita membandingkannya dengan orang yang berada di bawah kita, insya Allah kita akan lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, ini kemarin juga disampaikan kalau mau ngebandingin dengan orang yang lebih rendah itu dari hal harta. Tapi kalau dari hal ilmu kita bandinginnya dengan orang yang lebih tinggi. Itu. Selanjutnya banyak remaja-remaja sekarang ini bermasalah dengan keluarganya, punya tekanan dari keluarga. Ya, kadang-kadang banyak remaja yang merasa risih dengan keluarganya sehingga punya pilihan untuk lebih baik saya minggat aja dari rumah. Saya udah gak betah di rumah. Dengar nasihat orang tua rewel banget gitu. Ya. Itu senantiasa berada dalam pikiran-pikiran kebanyakan remaja, tapi tidak semua ya, banyak yang solih dan solihah juga. Itu diantaranya ini para jamaah yang ada di sini luar biasa, mampu menyempatkan meluangkan waktunya untuk berduduk-duduk ya, bermujalasah di majelis ilmu. Gitu. Terus, nah selanjutnya hati bisa lelah ini dikarenakan dosa atau kesalahan yang diabaikan, yang sering diabaikan. Ini mirip-mirip ya seperti materi yang kemarin, karena yang urusannya dengan hati ini bisa menjadi penyakit ya, khususnya dalam dosa atau maksiat. Kecil-kecil tapi semakin kesini semakin lebih besar. Biasa melakukan hal-hal yang subhat, sering melakukan hal yang subhat, kesininya akan numpuk menjadi sering melakukan hal yang haram. Na'udzubillahi min dzalik ya. Sehingga dunia ini menguras energi, bukan mengisi kekosongan hati. Betul. Nah, selanjutnya apa sih healing itu menurut versi remaja? Ya. Versi remaja healing itu kan penyembuhannya. Untuk menyembuhkan, mengembalikan kondisi yang tadinya sakit, yang tadinya berpenyakit, lelah, dan lain-lain. Nah, biasanya banyak remaja yang menjadikan healing itu hanya sekedar pelampiasan belaka gitu. Dilakukan dengan cara apa? Nah, biasanya hanya sebagai aktivitas fisik dan hiburan saja. Dilakukan dengan jalan-jalan, pergi kemanakah gitu ya, bersama siapa itu. Yang kedua mungkin pergi ke kafe untuk ngopi cantik. Ngopi cantik ya, pesen secangkir kopi yang harganya lumayan mahal. Kalaupun tidak seperti itu, mungkin staycation juga ya. Liburan yang kelas-kelas murah lah. Datang ke pinggiran jalan atau beli kopinya yang ada di gerobak itu. Cukup mulai dari 8.000 ya, kita bisa ngopi dan lain-lain. Ada juga yang melakukan healingnya itu penyembuhan hati dan pikiran, penyembuhan pikiran dan kelelahan fisiknya itu hanya dengan me time. Aku butuh sendiri loh. Nah, kadang-kadang lebih suka berada di kamar aja gitu ya, lebih menikmati hidup untuk sendiri saja. Atau juga ada yang melakukan healingnya itu dengan nonton film
Ya, lebih baik nonton drakor aja nih daripada mikirin teman-teman yang julid gitu ya, dan lain-lain gitu. Atau nah, kebanyakan remaja sekarang itu lebih mengalihkan kondisi pikiran ya, atau kepenatan-kepenatannya itu kepada game gitu. Nah, aktivitas ini sebenarnya tidak buruk, bagus. Nah, tapi hanya menyentuh fisik dan pikiran saja, bukan hati yang sesungguhnya lelah. Biasanya justru masalah yang nomor satu itu, yang pokok itu adalah di hati. Gitu. Selanjutnya, nah, bagaimana nih healing fisik dengan healing hati? Nah, ada perbedaan yang mendasar antara healing fisik dengan healing hati, gitu. Yaitu kalau healing fisik, ya, itu untuk menyegarkan tubuh saja, ya. Sedangkan healing hati untuk menyembuhkan jiwa, gitu. Nah, kenapa? Karena healing fisik menyegarkan badan dan pikiran dari kelelahan sehari-hari. Kita sudah bekerja seharian penuh, seminggu ya, dan biasanya di weekend kita melakukan healing secara fisik ya, biasanya dilakukan dengan jalan-jalan untuk lebih mencari kesegaran, pandangan yang hijau-hijau, yang asri, itu kita gunakan. Healing dong, biasanya seperti itu ya. Apalagi teman kerja yang suka pamer-pamer healingnya. Gue udah kesini, ya, kamu udah kemana, masa sih di rumah aja? Ya, sombong amat sih. Itu. Nah, sedangkan healing hati itu menyembuhkan luka dalam dan mengembalikan kepada ketenangan jiwa. Banyak orang butuh healing bukan karena lelah fisik, tapi karena hatinya penuh dengan gelap, gitu, dengan kegelapan. Problemnya, nah, ada di mana? Problemnya adalah di healing duniawi tidak cukup. Nah, sehingga hiburan duniawi hanya mengalihkan perhatian, ya, bukan menyembuhkan akar masalah tadi. Itu. Jadi kalau kita melakukan healing secara duniawi saja, jalan-jalan, hiburan, ya, staycation dan yang lainnya, itu hanya secara duniawi saja. Itu gak akan lama, ya, healing secara duniawi. Tapi butuhnya kita itu menyelesaikan akar masalah kita, ya, yang berkaitan dengan hati. Hiburan mengalihkan, bukan solusi permanen untuk masalah hati. Terus, ya, ini kan masalahnya ya. Senang sebentar, senangnya itu cuman ya selewat saja. Ketika sudah selesai healingnya, balik lagi hatinya seperti sebelumnya gitu. Terus, hatinya tetap masih hampa. Yang perlu diisi adalah hati, bukan hanya pikiran atau fisik. Pertanyaan besarnya, bagaimana cara menemukan penyembuhan hati yang sejati? Nah, gimana cara kita healing secara spiritual, healing hati kita? Ya, ada enggak cara yang benar-benar menyembuhkan? Ya, tentunya jawabannya ada. Ya, apa healing yang bisa menyembuhkan hati? Nah, ini berkaitan dengan kajian materi yang kemarin, ada 5 kan ya yang bisa menyembuhkan hati. Tapi salah satunya, posisi pertama adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Emang benar Al-Quran bisa menjadi obat? Oh, tentu benar. Nah, kita lihat di sini jawabannya ada di Al-Quran, yaitu yang pertama terdapat dalam Quran ini. Salah satunya, sebagiannya ya, dalam Quran surah Yunus ayat 57. Ya, yang artinya Al-Quran adalah pelajaran hidup, penyembuh hati, petunjuk dan rahmat yang menyenangkan, yang menenangkan. Nah, dari satu ayat saja ini ada berapa? Pelajaran hidup, penyembuh hati, petunjuk dan rahmat yang menenangkan. Ini ada sampai 4 gitu ya. Fungsi Al-Quran untuk menyembuhkan hati kita. Yang pertama, Al-Quran adalah sebagai pelajaran hidup. Ya, siapa yang mau menolak? Al-Quran itu memang pelajaran hidup, karena kehidupan manusia di muka bumi ini tentunya memang sudah diatur dalam Al-Quran. Bahkan banyak sekarang ilmuwan-ilmuwan yang menemukan dari segi sains itu
Al-Quran Science ya, sampai dibuktikan bahwa seperti salah satunya ada dalam Quran surah Ar-Rahman, bahwa laut itu ada 2 warna ya, ada juga api di dalam air, di dasar lautan. Itu adalah bukti-bukti kekuasaan Allah ya, kekuasaan Allah yang memang untuk membuktikan bahwa semua fenomena yang ada di muka bumi ini itu tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga dalam surah Fatir ya, planet-planet dan bintang-bintang yang beredar di ruang angkasa itu berada dalam orbitnya. Itu ada dalam Al-Qur'an. Sehingga semua yang bergerak, yang hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang bergerak di muka bumi ini kecuali ya Allah memberikan rizkinya. Jadi rizki itu juga diatur oleh Allah. Kan pernah kalau gak salah Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta 1 hari ini saja aku yang diberi tanggung jawab, diberi amanah untuk memberikan rizki kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Kata Allah, kamu tidak akan bisa. Kenapa ya Allah? Kamu tidak akan bisa. Coba ya Allah. Boleh. Ya, akhirnya diberikanlah waktu untuk Nabi Sulaiman memberikan rizki. Jangankan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, diberikan kepada ikan yang ada di lautan saja. Ternyata ketika Nabi Sulaiman sedang membuatkan makanannya, itu hanya dilahap oleh 1 ekor ikan saja, dan itu masih kurang. Dan akhirnya Nabi Sulaiman menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku benar-benar tidak mampu untuk memberikan rezeki. Ya, itulah Allah memberikan atau menyampaikan bahwa tidak mungkin orang atau manusia bisa mengatur alam dunia ini, bisa memberikan rezeki kecuali akulah yang mampu untuk melakukannya. Nah, selanjutnya, selain Al-Quran ini sebagai pelajaran hidup, pedoman hidup kita ya, baik itu dari segi ibadah, dari segi syariah, hukum, dari segi muamalah, hubungan kita bersosial dengan masyarakat ya, atau dari yang lainnya. Maka ada Al-Quran itu sebagai penyembuh hati. Huwa syifa'ul linnas ya. Al-Quran itu sebagai penyembuh hati. Percayalah, ketika kita sedang sakit atau memang kondisi kita sedang galau, sedang gundah gelana, maka sebaiknya kita kembali kepada Al-Quran gitu. Ya, hati sedang resah, coba deh berwudu, kita baca Al-Quran, kita tadabburi ayatnya. Insya Allah hati akan menjadi lebih tenang gitu. Terus selain sebagai penyembuh hati, di sini juga Al-Quran sebagai petunjuk ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda gitu. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang tersesat, petunjuk bagi orang-orang muslim yang kebingungan, tidak tahu arah jalan hidupnya seperti apa. Maka Quran menunjukkan di dalamnya itu memberikan aturan-aturan, sehingga Al-Quran ini bisa disebut juga konun. Konun itu adalah undang-undang gitu ya, undang-undang kehidupan manusia gitu. Terus Al-Quran juga menjadi rahmat. Menjadi rahmat, kenapa? Karena orang yang membacakan Al-Quran itu pasti diturunkan banyak rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah menyampaikan ketika seseorang membaca Al-Quran itu 1 huruf saja dibalas dengan 10 kebaikan. Itu luar biasa ya. Kalau kita melakukan 1 kebaikan saja mungkin dibalas kebaikan, tapi membaca Al-Quran 1 huruf saja ternyata dibalasnya 10 kebaikan pahala. Itu luar biasa. Nah, selanjutnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, Al-Quran itu penyembuh dan rahmat. Jadi kembali lagi disebutkan
bahwa Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat. Makanya kita tidak ada tidak ada alasan untuk tidak menyebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh bagi hati kita, ya, bagi hati-hati kita yang sakit, bagi hati kita yang kosong, bagi hati kita yang lelah, ya, bagi jiwa-jiwa yang memang sudah terkena virus-virus. Banyak virusnya, apalagi di remaja zaman sekarang ya. Ada virus cinta, virus lope-lope yang pink gitu. Biasanya ini yang memang virus merah jambu ya, yang bikin hati berbinar-binar ya, berbunga-bunga, padahal itu adalah jebakan-jebakan syaitan gitu. Dulu saya juga kan ngalami remaja gitu. Senyari-nyari gitu ya, apakah ada literasi, buku, sumber, referensi yang menyebutkan bahwa ada gak sih pacaran yang islami? Cari terus ya. Ternyata tidak ada pacaran yang islami. Pacaran yang islami adalah pacaran setelah menikah. Gitu. Dan indahnya pacaran adalah setelah menikah gitu. Sehingga wah, ini galau tingkat tinggi. Gitu. Nah, memang banyak sekali, lebih banyak madorotnya ya pacaran itu daripada manfaatnya. Kadang kan kalau waktu SMA nih putih abu-abu biasanya kan pacarannya untuk semangat, untuk menyemangati, biar lebih semangat sekolah, biar lebih semangat ibadah. Ya, memang ya semangatnya ada, tapi ternyata semangat itu hanya bayangan belaka. Ya, semangatnya hanya karena si dia. Ketika ketika sedang berbunga-bunga, sedang kasmaran, semangatnya luar biasa. Tapi ketika ada masalah, jatuhnya lebih luar biasa. Itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kenapa sih Al-Qur'an ini bisa menyembuhkan? Ya. Kalau kita lihat Al-Quran ini bisa memberikan solusi yang komprehensif, ya, yang komprehensif untuk kesehatan mental dan spiritual. Kita lihat yang pertama, Al-Quran itu meluruskan pikiran, mengoreksi pandangan yang salah. Yaitu, mohon maaf ya, kalau disebutkan kondisi kita memandang sesuatu, ya. Bahkan apabila ada perdebatan, perselisihan, itu dikembalikan kepada Al-Quran. Ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Itu ya. Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran. Itu. Sehingga kalau kita memang kondisinya berpikir memandang suatu masalah ini dari segi nafsu, itu kadang-kadang kita salah ya menentukan solusinya. Tapi Al-Quran tidak pernah salah. Itu. Al-Quran tidak pernah salah. Yang salah adalah bagaimana menafsirkan Al-Quran itu. Nah, sehingga hati-hati, pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan, ketika kita menafsirkan Al-Quran, ada yang membingungkan kita, sebaiknya kita datang kepada orang yang memang ahlinya dalam tafsir Al-Quran. Itu. Yang kedua, ya, kenapa sih Al-Quran ini bisa menyembuhkan? Karena Al-Quran membersihkan hati, menghilangkan dosa dan kotoran batin. Itu ya. Dengan Al-Quran tentunya ini akan senantiasa menghilangkan, tentu memang menghilangkan dosa-dosa kita. Ya, apalagi ketika kita mampu mengalihkan aktivitas negatif kita kepada Al-Quran, itu sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri ini masih belum bisa ya. Ketika dalam kondisi sedang aktivitas negatif, kondisi bergejolak hatinya itu, saya harus bisa mengalihkan aktivitas ini kepada Al-Quran. Ini berat sekali. Tapi ya, kalaupun berat, memang kita harus berlatih dan belajar untuk bisa mengalihkan kondisi itu. Ya, jadi Al-Quran itu yang kedua, membersihkan hati. Sehingga ketika hati sudah bersih, maka tentunya akan menyembuhkan. Itu. Yang ketiga, menghubungkan dengan Allah. Ya.
selain sholat, ternyata fasilitas atau konektivitas kita untuk berhubungan, terkoneksi langsung dengan Allah adalah Al-Quran. Yang pertama kan sholat. Nah, yang kedua adalah Al-Quran. Makanya ketika kita bermasalah, segeralah kembali kepada Al-Quran. Terus Al-Quran ini memberi arah hidup, yang menunjukkan hidup kita kepada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, dan menurunkan ketenangan. Nah, cara healing dengan Al-Quran yaitu yang pertama, dengarkan ayat setiap hari. Itu kita dengarkan murotal banyak, ada Imam As-Sudais, ada Thaha Al-Junaid, ada Muzammil Hasballah, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua, baca Al-Quran dengan konsisten. Gak usah banyak-banyak, minimal satu hari misalkan 1 juz ya. Nah, bagi yang belum biasa ini kadang-kadang kondisinya lelah sekali ya. Lelah ketika kita baca Al-Quran 1 halaman saja ini sudah berkaca-kaca, berkunang-kunang gitu. Tapi kalau sudah biasa 1 juz, bahkan ada yang sampai 5 juz, 10 juz, itu luar biasa ya. Yang penting rutin saja, mau 1-2 ayat nggak apa-apa. Yang penting kita mampu membuka mushaf, baca dengan konsisten. Ketiga, caranya cari maknanya ya. Makna dalam Al-Quran boleh untuk sementara dengan terjemahan ya. Tapi lebih bagus nanti kita berguru lagi kepada yang lebih paham. Yang ketiga, renungkan isi dari Al-Quran tersebut ya. Ayat ini sedang menasihati apa sih? Ya, kalau kita baca ini bagus kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita ya, kondisinya saya memang seperti ini itu. Dan yang terakhir tentunya kita amalkan, kita terapkan, aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau teman Ana sendiri menyampaikan 3M ya. 3G, 3G yaitu gemar membaca Al-Quran, gemar mendengarkan Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, dan gemar mengimplementasikan Al-Quran. Itu ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini, karena waktu kita juga yang terbatas. Mohon maaf ya, karena ada sedikit kendala teknis tadi, sehingga kita bisa memulainya ini sedikit telat ya gitu. Baik sahabat Ruang Tumbuh, ada tips untuk healing dengan Al-Quran, yaitu yang pertama, kita dengarkan ayat Al-Quran setiap hari, murotal Al-Quran. Yang kedua, kita baca secara konsisten kalaupun sedikit. Yang ketiga, kita cari maknanya, lihat maknanya itu tentang apa. Dan yang keempat, kita renungkan maknanya, kondisinya seperti apa, ayat ini sedang menasihati apa. Dan yang kelima, kita amalkan isi dari Al-Quran itu. Sehingga insya Allah kalau kita mengamalkan 5 tips untuk healing dengan Al-Quran ini, maka perjalanan kehidupan kita, beban-beban yang ada dalam diri kita itu bisa menjadi ringan. Selamat mencoba.